Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita lagi hari yang baru untuk kita jalani. Tentu dengan perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, pagi hari ini sapaan pastoral kita tidak akan membahas ucapan bahagia. Ucapan bahagia akan dilanjutkan minggu depan. Pada hari ini saya rindu berbagi mengenai tuntunan Allah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sudah beristirahat dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Kami bangun dengan sehat karena penyertaan Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulai hari kami, biar Tuhan menguatkan, menuntun, membimbing langkah kami. Lewat perenungan firman Tuhan yang singkat yang akan kami lakukan sebentar. Hamba-Mu yang berkekurangan dan yang akan menyampaikannya, Tuhan kiranya menolong dan memberikan kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kita membuka Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-15. Keluaran 33 ayat 15, saya bacakan buat kita semua. Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya. Kepadanya di sini merujuk kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sekali lagi, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Bali menggunakan sepeda motor. Jarak dari Malang, kota Malang ke Bali kurang lebih 400-an kilometer. Saya sebelumnya belum pernah ke Bali, jadi sekedar uji nyali, saya memutuskan untuk pergi seorang diri dan kemudian menggunakan sepeda motor. Tantangan terbesar saat itu adalah saya tidak tahu jalan ke Bali. Sehingga perjalanan waktu itu betul-betul saya bergantung sepenuhnya kepada Google Map yang ada di handphone saya. Dari Malang kurang lebih jam 4:30 pagi saya berangkat ke Bali, sekali lagi dengan mengandalkan Google Map. Akhirnya saya sampai di Bali jam 2 siang, saya tiba di rumah rekan saya di Bali. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, berapa banyak dari kita yang sudah merasakan manfaat dari Google Map. Google Map mengarahkan kita tentang jalan mana yang harus kita ambil. Dari jauh sebelum kita sampai di suatu belokan yang harus kita lewati, Google Map akan mengingatkan kita. Misalnya 600 meter lagi belok kanan. Atau 200 meter lagi belok kiri. Semakin dekat kita dengan belokan yang akan kita lalui, Google Map akan mengingatkan kita berkali-kali. Belok kiri, belok kiri. Atau belok kanan, belok kanan. Ketika kita salah jalan, Google Map tidak diam. Namun kembali mengingatkan kita putar balik, putar balik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernah nggak kita berpikir bahwa tidak jarang Allah bekerja seperti Google Map, bahkan lebih daripada Google Map ketika Allah menuntun dan membimbing kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita yang panjang, Allah selalu berbicara dan mengingatkan kita dengan banyak cara. Baik lewat firman yang kita baca di dalam Alkitab. Atau lewat khotbah yang kita dengar. Atau lewat orang lain yang mengingatkan kita. Dan lain sebagainya. Seperti Google Map. Terkadang Allah mengantisipasi atau mengingatkan kita dari jauh-jauh sebelumnya untuk membuat keputusan mengenai jalan mana yang harus kita ambil dan keputusan apa yang harus kita buat. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak jarang Allah berkata, jangan berdusta. Jangan berdusta. Allah mengingatkan kita. Jangan iri hati. Jangan iri hati. Allah mengingatkan kita. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Allah mengingatkan kita. Bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu. Allah mengingatkan kita.
Jangan berzina, jangan berzina. Allah terus mengingatkan kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Allah berkata kepada kita, bertobatlah, bertobatlah. Masalah terbesar akan muncul ketika kita kemudian mengabaikan tuntunan Allah ini. Ketika kita tidak mengikuti jalur yang Allah rancangkan, maka kehidupan kita akan akan mengalami keterhilangan arah dan kemudian kita tersesat. Berbeda dengan Google Map. Ketika kita salah arah, konsekuensi terbesar kita tidak sampai kepada alamat yang kita tuju. Namun jika kita salah arah dalam mengikuti dan mendengar tuntunan Tuhan, maka kehidupan kita akan berujung pada kehancuran dan kebinasaan. Bukan hanya sekedar salah alamat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tuntunan Allah ini sangat penting sekali. Makanya tidak heran dalam firman Tuhan yang kita baca, Musa mengingatkan kita. Bahkan Musa berkata kepada Tuhan demikian, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Sederhananya Musa pengen bilang, Tuhan kalau Tuhan gak mau tuntun kami gak mau jalan. Karena kami hanya mau jalan kalau Tuhan yang tuntun. Betapa tuntunan Tuhan sangat krusial bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan pengembaraan iman kita. Sudahkah kita meminta tuntunan Tuhan hari ini? Sudahkah kita berjalan dalam tuntunan Tuhan selama ini? Mari kita menjawabnya bukan dengan kata, tapi dengan tindakan yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menuntun kami lewat banyak cara. Banyak sekali cara yang Tuhan lakukan untuk menuntun perjalanan kehidupan kami. Namun tidak jarang kami mengabaikan Engkau. Sehingga tidak jarang pula kami tersesat, kami salah alamat. Kami kehilangan arah, kami kebingungan karena kami tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami hidup dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tuntunan-Mu yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapa. Mari kita mengandalkan tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati.